Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cahaya. Saya dari Parodi Tadris IPS UIN Suskaryo. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya dengan materi antara teori dan praktek. Pengertian dan jenis demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Yunani, yakni demos yang berarti yang banyak, atau secara spesifik bisa ditafsirkan rakyat banyak, dan kratos yang memiliki makna kekuasaan. Namun, dalam perjalanan sejarah, demokrasi sebagai praktik politik dan kenegaraan telah mengalami proliferasi makna, baik oleh para pemikir politik, para pegiat gerakan sosial, para praktisi, budayawan, serta berbagai penafsiran dan penerapannya sebagai sistem resmi kenegaraan. Selanjutnya yaitu demokrasi universal. Demokrasi universal adalah istilah untuk mencari rangkuman prinsip-prinsip demokrasi yang berupa nilai sekaligus semua bentuk transformasinya. Artinya, istilah ini diniatkan untuk memberi pendasaran epistemologis kepada siapapun yang ingin belajar konsep atau amal demokrasi, bahwa demokrasi mempunyai prinsip dasar tertentu yang berlaku universal. Universalitas ini dilawankan dengan partikularitas. Selanjutnya yaitu prinsip dan parlementer demokrasi. Demokrasi adalah istilah abstrak untuk menunjuk situasi tertentu yang diinginkan, sebagaimana kebaikan, kejujuran, cinta, dan persahabatan. Demokrasi tidak bisa diindikasikan kecuali melalui perwujudan yang bisa diukur. Ukurannya bisa bermacam-macam, mulai dari pengejauhantahan pengetahuan yang baik tentangnya, ketiadaan kondisi yang berlawanan dengannya, hingga terciptanya perilaku yang baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Budi Arjo mendefinisikan demokrasi langsung dengan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini mulai tampak pada abad pertengahan, yaitu 600 sampai 1400 Masehi di benua Eropa. Yang ketiga yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi ini sebagai kelanjutan dari demokrasi perwakilan, sebagai suatu pembatasan kekuasaan lewat konstitusional. Yang keempat yaitu demokrasi liberal. Akar pemikiran demokrasi liberal ini adalah pemikiran John Stuart Mill tentang 4 gagasan pokok yang dijadikan sandaran oleh kaum liberalis, yakni individualisme, universalisme, mellorisme, dan D5. Dan yang terakhir yaitu demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menjadi subjek dari teori politik yang paling banyak didiskusikan, setidaknya dalam 2 dekade terakhir ini. Demikianlah hasil PPT saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.